Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak soleh dan solihah, kita belajar kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3 Al-Farabi. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi Allah memberikan kita kemudahan, kefahaman dalam kita belajar. Amin. Allahumma amin. Anak soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar memahami perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Tujuan pembelajaran di hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan arti perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. 2. Memahami ciri-ciri perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. 3. Mengetahui keutamaan perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan. 4. Mencontohkan perilaku tawadhu, ikhlas, dan mohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak soleh dan solihah, sekarang kita akan belajar tentang sikap tawadhu. Coba, siapa di antara kalian yang tahu apa arti dari sikap tawadhu? Masya Allah, benar sekali. Sikap tawadhu yaitu merupakan sikap rendah hati, yang mana juga diikuti dengan sikap patuh, sikap taat, dan juga tidak membanggakan diri atau sombong. Inilah serangkaian dari sikap tawadhu. Jadi, kebalikan dari sikap tawadhu atau rendah hati tadi yaitu sikap sombong. Jangan sampai ya kita memiliki sikap sombong. Kita harus senantiasa memiliki sikap rendah hati. Sehubungan dengan sifat tawadhu, Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Bahwasanya dalam firman Allah tersebut, Allah menyuruh setiap muslim untuk merendahkan dirinya di hadapan para pengikutnya yang beriman. Ayat ini menjadi pegangan bagi seorang pemimpin atau siapa saja untuk merendahkan diri di hadapan sesama yang beriman, bukan menyombongkan diri atau memiliki sikap angkuh. Sikap tawadhu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperbanyak berbuat kebaikan kepada sesama. 3. Selalu menghormati orang lain, tidak menghinanya. 4. Suka bergaul dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman. 5. Tidak memiliki sikap sombong kepada orang lain. 6. Tidak merasa lebih pandai dari orang lain. 7. Tidak memiliki rasa dendam kepada orang lain. 8. Tidak menyakiti hati orang lain. Inilah sikap tawadhu
yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang contoh sikap tawadu. Sebelumnya, siapa di antara kalian yang bisa mencontohkan sikap tawadu itu seperti apa, teman-teman? Masya Allah, hebat. Di sini Ustazah mencontohkan sikap tawadu, salah satunya yaitu ketika kita bertemu dengan teman, kita harus saling bertegur sapa. Assalamualaikum, senantiasa tersenyum, berjabat tangan, menanyakan kabar, dan kita tidak boleh bersikap angkuh. Jangan sampai ketika bertemu orang lain, kita hanya diam saja. Ketika kita memiliki sikap rendah hati, kita harus senantiasa bertegur sapa. Dan kita pun juga harus senantiasa berteman kepada siapa saja. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Oh, si A ini miskin, si B ini dia bodoh. Tidak boleh. Kepada siapapun itu kita harus senantiasa berteman dengan baik. Sekarang coba kita perhatikan. Tanaman apakah ini, teman-teman? Benar, ini adalah tanaman padi. Ia tumbuh di tengah sawah dan ladang. Sebelum berbuah, ia berdiri tegap. Setelah berbuah, ia merunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Contohnya, teman-teman, ketika kalian sedang belajar, dengan kesungguhan kalian belajar, Allah akan memberikan kecerdasan atau kepintaran kepada kalian. Ketika kalian sudah pintar, janganlah kalian menyombongkan diri. Ingat, semua itu dari usaha kalian dan juga karena campur tangan Allah yang menjadikan kalian pintar. Maka dari itu, sesungguhnya kepintaran itu datangnya dari Allah. Jangan sampai kita menyombongkan kepintaran yang kita miliki, ya. Maka dari itu, sikapku, Aku juga harus bersikap baik dengan cara menghargai dan menghormati orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar sikap ikhlas. Siapa di antara kalian yang tahu apa sih sesungguhnya sikap ikhlas itu? Masya Allah, hebat sekali. Sikap ikhlas yang mana niat baik menjadi awal perbuatan yang baik. Maka dari itu, setiap perbuatan apapun yang kita lakukan harus senantiasa kita awali dengan sebuah niat. Kita ingin melakukan hal terkecil apapun, kita harus senantiasa berniat baik. Karena dari niat baik itu nanti akan menjadi perbuatan yang baik. Begitu sebaliknya, ketika kita berniat tidak baik, maka akan menjadi hal yang tidak baik. Dari sini dijelaskan dari hadis niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari sini bisa dijelaskan bahwasannya sikap ikhlas yaitu mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari sikap ikhlas yaitu sikap riya, yang mana riya ini adalah ketika melaksanakan segala sesuatu hanya ingin dilihat orang lain atau dipuji oleh orang lain. Sikap riya tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Maka dari itu, teman-teman, setiap apapun yang kita kerjakan, kita hanya berniat kepada Allah dan berniat hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah
ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. dari sini apapun yang kita lakukan hanya kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang ikhlas. A. Melakukan kebaikan hanya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Melakukan kebaikan dengan senang hati, tidak terpaksa. C. Dilihat orang lain atau tidak tetap senang berbuat kebaikan. D. Dipuji atau tidak oleh orang lain, tetap senang melakukan kebaikan. E. Tidak mudah marah bila dihina orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki sikap ikhlas. Selanjutnya, keutamaan ketika kita memiliki sifat ikhlas. Yang pertama, Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak mudah kecewa. 4. Hati menjadi ringan dan lapang serta hidupnya tentram. 5. Dijauhkan dari rasa benci serta sikap iri. 6. Dihormati orang lain. Inilah keutamaan ketika kita memiliki sifat ikhlas. Selanjutnya kita akan belajar contoh sikap ikhlas. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Coba sebutkan ya. 1. Oke, benar sekali. Contoh sikap ikhlas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira mereka sedang ngapain ya? Benar sekali. Mereka sedang memasukkan infaknya ke dalam kotak amal. Dari sini, baik dilihat orang lain maupun tidak, kita harus senantiasa ikhlas beramal, karena hanya Allah lah yang melihat kita, dan karena Allah lah kita ingin mendapatkan ridhonya. Yang selanjutnya yaitu ketika kita sedang beribadah, melaksanakan sholat, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena diminta maupun disuruh oleh kedua orang tua kita, melainkan kita berniat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, ini ada bapak petani. Beliau bekerja dengan ikhlas, karena dari pekerjaan yang ikhlas itu senantiasa akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, coba perhatikan sikap apa ini teman-teman? Benar, ketika kita sedang belajar, kita pun juga harus ikhlas. Ketika kita ikhlas belajar, Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, coba kalian perhatikan kisah berikut ini. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Tidak usah, biar orang lain menginjaknya. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Iya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang lain. Dari sini coba kalian pecahkan mana yang termasuk
sikap ikhlas maupun yang tidak ikhlas, dan kira-kira sebabnya apa sikap tersebut dinamakan sikap ikhlas. Selanjutnya, sikapku. Aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita akan belajar memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa ya? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan apapun yang kita inginkan. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bagaimana teman-teman? Benar sekali, yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah, karena disebut dengan sikap musyrik. Musyrik di sini artinya yaitu menyekutukan Allah, sedang perbuatannya disebut dengan syirik. Keutamaan berdoa yang pertama, Allah selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. 2, Dicintai oleh Allah. 3, Dijauhkan dari syaitan. 4, Dikabulkan cita-citanya. 5, Hidupnya tentram. 6. Kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah keutamaan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapku, Aku harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai pekerjaan. alhamdulillah, anak-anak soleh dan solehah, pembelajaran di hari ini telah selesai. Semoga kita senantiasa memiliki sikap tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran di hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.